My name is Yunika Maulida, my student number 026. In here, I will explain about ifits and felicity conditions. Ifits, illocatory first indicating device, or ifit, is an expression where there is a slot for a verb that explicitly names the illocatory act being performed. Nah, jadi ifit itu ekspresi di mana ada slot untuk kata kerja yang secara eksplisit gitu. Nah, secara eksplisit itu maksudnya berarti secara terus terang, secara jelas menyebutkan tindakan ilustrasi yang dilakukan. Such a verb can be called a performative verb, FP. Nah, untuk kata kerja tadinya itu kata kerjanya berarti kata kerja performative verb, yaitu kata kerja performatif atau bisa disebut dengan IFP. Nah, jadi kata kerja performatifnya itu terlihat secara eksplisit, gitu, terus terang dan secara jelas. Ifits can be identified are word order, stress, and intonation. Nah, ifit sendiri bisa diidentifikasi, yaitu urutan katanya, kemudian tekanan, dan intonasi. Untuk contohnya, you are going. Terus yang kedua, you are going. Yang ketiga, are you going? Nah, yang pertama itu kan kamu akan pergi, kemudian ada tanda seru. Itu berarti artinya kayak maksudnya untuk memberitahu bahwa kamu akan pergi. Kemudian yang kedua, you are going, ada dan tanyanya, berarti itu mengkonfirmasi apakah akan pergi apa enggak. Kamu mau pergi. Yang ketiga, apakah kamu akan pergi? Itu kan berarti bertanya ya. Nah, jadi di antara ketiga-tiganya itu memiliki urutan kata, tekanan, dan intonasi yang jelas berbeda. Seperti tadi kayak tanda tanya dan tanda seru itu kan jelas intonasinya dan tekanannya beda gitu ya. Urutan katanya juga berbeda. Kan itu you are going, kemudian are you going gitu. Jadi you are you, dibalikkan urutan katanya gitu. Kemudian felicity condition, kondisi felicity. Felicity condition are certain expected or appropriate circumstances for the performance of a speech act to be recognized as intended. Nah, kondisi felicity itu keadaan tertentu yang diharapkan atau sesuai agar kinerja suatu tindak tutur diakui sebagaimana maksud. Kita langsung saja ke contohnya, yaitu I sentence you to 6 months in prison. Di sini artinya saya menghukum Anda 6 bulan penjara, seperti itu ya. Nah, kalimat itu akan menjadi tidak pantas, akan tidak layak. Nah, jika pembicaranya itu bukan orang tertentu. Di sini kan pembicaranya itu hakim di ruang sidang gitu ya. Nah, semisal yang berbicara itu bukan hakim, itu akan menjadi tidak pantas gitu. Akan menjadi tidak pantas pembicaranya. Jadi kan agar kinerja suatu tindak tutur itu diakui sebagaimana maksud gitu kan. Nah, kalau yang berbicara itu hakim dan juga konteksnya seperti itu, berarti kan nanti kinerjanya akan diakui sebagaimana maksudnya. Sebaliknya, kalau pembicaranya itu bukan hakim, itu akan kinerja suatu tindak tuturnya itu tidak akan diakui gitu, soalnya enggak pas seperti itu. In everyday context among ordinary people, there are also preconditions on speech acts. Jadi dalam konteks sehari-hari di kalangan masyarakat biasa, dapat pula prakondisi tindak tutur, yaitu diantaranya yang pertama, general condition, kondisi umum. For example, that they can understand the language being used and that they are not playing, acting, or being nonsensical. Jadi di sini itu contohnya yaitu dapat memahami bahasa yang digunakan, seperti itu cara mudahnya. Yang kedua, context conditions, itu kondisi konten. For example, for both a promise and a warning, the contents of the utterance must be about a future event. Nah,
Di sini berarti untuk kayak perjanjian, terus peringatan, terus isi tuturannya itu juga harus tentang peristiwa yang future, peristiwa yang akan terjadi. Kemudian yang keempat, preparatory conditions, yaitu kondisi persiapan. For a promise are significantly different from those for a warning. Nah, untuk sebuah janji itu sangat berbeda dengan peringatan. Jadi intinya janji itu beda dengan peringatan. Yang keempat, sincerity conditions, yaitu kondisi ketulusan. For a promise, the speaker generally intends to carry out the future actions, and for a warning, the speaker generally believes that the future event will not have a beneficial effect. Nah, untuk sebuah janji itu, penutur sungguh-sungguh bermaksud untuk melakukan tindakan di masa depan. Jadi untuk sebuah janji, misal nih sudah janji, berarti kan bersungguh-sungguh untuk menepati janji itu kan, melakukan tindakan janji itu di masa depan. Kemudian dan untuk peringatan, penutur benar-benar percaya bahwa kejadian di masa depan tidak akan memberikan efek yang menguntungkan. Itu karena misal ada peringatan tidak boleh ini. Nah, berarti peringatan yang akan di masa depan itu berarti tidak akan memberikan efek yang menguntungkan karena udah diperingatkan itu tadi. Terus yang kelima, alias yang terakhir, essential conditions, yaitu kondisi penting, which covers the fact that by the act of uttering a promise, either be intended to create an obligation to carry out the action as promised. Di sini itu meliputi fakta bahwa dengan tindakan mengucapkan janji, berarti bermaksud untuk membuat kewajiban untuk melaksanakan tindakan seperti yang dijanjikan. Ya gitu, berarti intinya itu karena udah berjanji ya berarti harus komitmen, harus membuat kewajiban bahwa harus menepati janji itu atau melaksanakan tindakan seperti yang dijanjikan. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.